Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dinilai sosok pasangan yang mengerti dengan keinginan anak-anak muda. Ganjar dan Mahfud sangat aktif di media sosial untuk menyerap aspirasi anak-anak muda dan berinteraksi dengan kalangan milenial. Aktifnya pasangan ini di media sosial menunjukkan bahwa Ganjar Mahfud pro dengan kalangan milenial dengan visi dan misinya yang menonjolkan Indonesia unggul. Pasalnya generasi Z atau generasi milenial merupakan generasi penerus bangsa yang harus memahami politik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Anak-anak muda menginginkan para calon pemimpin bangsa bisa menciptakan politik yang terbuka dan jujur, tidak mengedepankan politik identitas. Untuk politik saat ini, apalagi mendekati pesta demokrasi, sangat menarik ya, terutama buat anak-anak muda. Karena selain sebagai mahasiswa kita harus melek tentang isu-isu saat ini yang ada, adanya politik yang menuju pesta demokrasi yang cukup panas ini juga menuntut kita buat hidup berdampingan juga dengan hal-hal yang hubungannya dengan kompromi dan sebagainya. Dan kalau dari pasangan capres Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, terutama Pak Ganjar ya, karena dari awal, dari track recordnya mulai dari beliau menjadi gubernur yang sudah membranding diri melalui sosial media, yang mana sosial media ini kan sudah menjadi makanan sehari-hari anak muda atau anak milenial, sehingga untuk dekat atau untuk menjadi lebih dekat dengan masyarakat terutama milenial itu cukup mewakili para milenial kita sebagai milenial, sebagai anak muda untuk berusaha memberikan aspirasi atau berusaha untuk dekat dengan calon presiden itu jadi lebih mudah karena gapnya hampir tidak ada. Jika kita melihat dunia politik saat ini, tentunya apalagi menjelang pemilu sangat menarik kayak gitu. Terlebih lagi di kalangan mahasiswa, karena pada dasarnya kami itu sebagai mahasiswa dituntut untuk melek politik juga kayak gitu kan. Tentunya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bisa dibilang lebih bisa dibilang lebih menjaring ke anak-anak muda kayak gitu. Jika dilihat dari sosial medianya yang begitu aktif untuk menjaring anak-anak muda, terlebih lagi kalau misalnya kita melihat visi dan misinya, yang dimana visinya itu kan lebih menonjol pada Indonesia unggul. Dan kalau kita lihat menurut data statistika penduduk itu kan tahun 2045 nanti itu bakalan ada bonus demografi. Itu adalah masa-masa produktifnya anak muda yang dituntut untuk bisa bekerja lebih. Bicara soal politik untuk kedepannya anak-anak muda tentu jelas ingin transparan, terus dinamika politik itu lebih jujur, transparan dan informatif, yang dimana kita tahu politik sekarang itu banyak dikaitkan sama yaitu politik identitas, politik praktis kayak gitu. Karena sosial media ini generasi milenial sangat tersorot, sangat ter-highlight. Oh ternyata Pak Ganjar di sosial media itu aktif, dan juga kegiatan-kegiatan yang dibawakan oleh Pak Ganjar di sosial media itu ternyata dampaknya sangat besar oleh generasi milenial. Tahun 2024 nanti Indonesia memasuki bonus demografi, di mana anak-anak muda dituntut lebih kreatif dan berperan aktif. Selain itu, pemerataan ekonomi nanti juga akan membuka peluang terbukanya lapangan pekerjaan bagi kalangan milenial dan meningkatkan sumber daya manusia. Inilah yang disadari pasangan Ganjar Mahfud sehingga mereka melibatkan anak-anak muda dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Dan kunci dari kemenangan bangsa kita dalam menghadapi tantangan global ini terletak pada kawan-kawan yang ada di sekitar kita, generasi muda. Dan ini saya kira bukan sekedar retorika, dan ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Kawan-kawan, karena itu pemerintah ke depan harus fokus setidaknya pada 3 hal. Yang pertama terkait dengan manusia Indonesia yang hebat, yang unggul. Ayul Andip, CTV.